Di gelombang kedua ini, kira-kira apakah mereka semakin menegakkan protokol kesehatan ataukah biasa-biasa saja? Yuk ikuti saya sekalian, saya mau berbelanja, Merdos. Yuk. Kang ini ya, gosok ataupun setrika masih beroperasi, Merdos. Ya. Sayang banget nih anak-anak kecil tidak menggunakan masker. Ini termasuk nih pria dewasa depan saya. Mungkin dia merasa di daerah dia sendiri gitu ya. Itu juga. Alhamdulillah di sini harga kambing kurang lebih yaitu Rp100 atau Rp120.000, Merdos, 1 kilonya. Sepi, Merdos ya, sepi. Ini hari Jumat ya, benar-benar sepi. Apalagi mungkin siang ya, tapi alhamdulillah tidak terlalu panas, Merdos, untuk saat ini. Loh, bersin anjingnya, entah ini anjing, ya Allah, jangan sampai lah ya. Nah, tetap pakai masker, Masya Allah ya. Tidur. Assalamualaikum. Waria chicken. Tadi saya beli sayur, Merdos, ini timunnya 1 kilo Rp20 atau Rp4.000. Terus tadi ini Rp50 ya 1 kilonya untuk melonnya. Dia pakai masker, Merdos, mantap. Ini juga pada pakai masker. Ini juga supir auto pakai masker. Nih. Alhamdulillah ya. Rata-rata pada pakai masker, menaati protokol kesehatan. Udah masih. Iya. Siap. Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Pak Gatot. Pak Gatot sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, cuman masih agak ketakutan sedikit gini. Oh, begitu. Karena hari ini mulai dilepas lagi. Penyekatan sudah nggak ada. Yang terakhir tanggal 23 kemarin. Oh iya, betul, betul. Kalau Angkatan karena Idul Fitri ya, pasca Idul Fitri. Terkait liburan Idul Fitri. Kalau di India gimana, Mas? Kalau di India kita statusnya sejak 20 April ya, khususnya di kota New Delhi kita sudah lockdown sejak 20 April sampai sekarang. Bahkan diperpanjang sampai 31 Mei untuk lockdownnya. Ini tidak lain memang untuk menekan penyebaran COVID-19 itu sendiri ya, karena memang pada saat-saat ini kita sedang berada di gelombang kedua gitu, Pak. Kalau kita yang ada di Indonesia ini mendengar India akhir-akhir ini kan sangat mengerikan, gitu, sangat mengerikan dalam tanda petik itu karena isunya orang banyak meninggal di jalan misalnya begitu dan lain sebagainya. Apakah mengerikan itu, Mas Agus? Ya, kalau kita berbicara terkait kondisi tersebut ya, itu memang apa adanya ya, sebagaimana yang diberitakan oleh pemberitaan baik di media lokal ataupun nasional India, bahkan mungkin sampai ke pemberitaan internasional.
biasanya itu terjadi ataupun gambar yang diambil waktu itu kebanyakan kalau saya lihat di kota New Delhi ya, di mana saya sekarang tinggal yang merupakan Ya. ibu kota India itu sendiri, di mana pada saat puncak-puncaknya kasus COVID-19 itu sekitar pekan pertama, pekan kedua bulan Mei itu benar-benar fasilitas rumah sakit kepenuhan ya yang ada di kota New Delhi, sehingga memang dari beberapa gambar itu ada yang sampai tidak tertangani ya, ataupun bahkan harus ngantri untuk bisa masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal sebelum ditangani gitu. Ya. Dan pada saat itu angka infeksinya tinggi ya, bisa sampai 300 bahkan 400.000 kasus dalam 24 jam terakhir seluruh India. Dan pada saat itu juga pusat-pusat kremasi ataupun pembakaran mayat ya, karena di sini mayoritas beragama Hindu juga penuh gitu. Bahkan terjadi antrian juga. Bahkan karena kesulitan antri, karena saking lamanya akhirnya dibakar di dekat tempat antriannya itu sendiri di pinggir jalan gitu. Oh, Ada yang kejadiannya sampai seperti itu iya, iya. karena sudah kepenuhan, dan pemerintah akhirnya harus membuka tempat-tempat kremasi baru outdoor gitu ya untuk bisa membakar mayat dalam waktu yang lebih cepat gitu ya, agar tidak terlalu terjadi antrian yang panjang. Jadi kalau kita melihat ke rumah sakit tentu kondisinya pada saat itu benar-benar parah ya, tempat kremasi juga, tapi memang kalau di tempat tinggal saya di dekat kos-kosan saya aura-aura rasa ketakutan itu ada ya, karena memang kekhawatiran itu ada karena memang pada saat ini ya, pada saat itu juga varian double mutan ataupun mutasi ganda itu sudah muncul B1617, yang mana itu merupakan salah satu faktor ya terjadinya kasus COVID-19 yang membludak, bahkan dibilang tsunami ya di gelombang kedua ini. Jadi kurang lebih ada benar ya Iya, sebagaimana digambarkan gitu ya. iya, iya. Ya, kita sih meyakini benar, cuman apa sedramatis itu gitu Mas Agus. Karena misalnya sungai Gangga penuh mayat gitu misalnya. Lalu yang itu ada orang jalan lalu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Isunya yang kita tangkap di sini seperti itu. Ah, Oh, ah, ada video hoax, Pak. gimana? Ada video hoax ya, yang mana itu dikait-kaitkan dengan COVID-19, di mana orang lagi berdiri tiba-tiba jatuh pingsan atau mungkin di pinggir jalan dia tidak sadarkan diri. Itu video yang disebarkan pada saat pandemi gelombang kedua COVID-19 di India, padahal itu bukan gitu ya. Itu adalah video terkait kebocoran gas yang ada di Oh, daerah Visakhapatnam tahun 2020 di bulan Mei. Itu termasuk video hoax. Kalau ada yang sedang berdiri tiba-tiba jatuh. Pada saat itu ada yang tidak sadarkan diri, itu sebenarnya mereka kehabisan oksigen pada saat itu. iya, iya. Jadi Bukan tidak karena tidak COVID-19. tidak terkait COVID kan? Ya, itu tidak terkait COVID. Tapi bukan berarti video-video selain itu hoax gitu ya. Tapi yang saya tahu video itulah yang sering banyak dikira oleh warga Indonesia gitu ya, Iya, iya. adalah bagian dari gelombang 2 COVID-19 gitu. Kalau Mas Agus sendiri gimana menyikapi kondisi yang sangat mengerikan itu? Apakah Iya, berdiam di tentunya kampus saja atau gimana? tentunya saya mengikuti aturan pemerintah ya, yaitu lockdown itu sendiri, di mana kita dalam lockdown ini tidak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Maksud saya dalam artian pergi misalnya naik motor, jalan-jalan misalnya ya, ataupun sekedar hanya untuk melepas kebosanan misalnya gitu ya, naik keluar daerah dari tempat tinggal kita itu tidak bisa. Ya, paling jauh kita hanya bisa sekitar rumah kita saja, kos-kosan kita saja dengan alasan kepentingan yang jelas, yaitu kalau biasanya orang normal adalah misalnya membeli sembako, membeli sayur gitu ya, Itu sampai membeli keluar Mas, buah-buah sampai keluar kampus ya? ya. Sampai harus keluar kampus kalau mau. Saya
saya sendiri saat ini sedang berada di luar kampus ya, tinggal bersama keluarga gitu Pak, di depan kampus. Ya, jadi saya hanya jarak radius 100, 200, 300, 400 meter ya, jalan kaki saja gitu di sekitar kos-kosan saya untuk mencari keperluan-keperluan dasar itu. Selebihnya saya di rumah aja gitu Pak. Itu itu sudah berapa bulan itu Mas Agus? Wah itu kalau kita hitung sejak lockdown pertama kali tahun 2020 ya itu sejak bulan Maret tanggal 25 sampai bulan Mei. Lalu habis itu sudah mulai dibuka. Nah lalu sekarang kita sejak 20 April baru-baru ini sampai sekarang. Udah sebulan nih Pak. Jadi tidak pernah keluar jauh ya? Tidak pernah keluar jauh. Tidak pernah Hanya keluar. sekitar rumah-rumah saja. Mas Agus sama keluarga di sana ya? Ya bersama istri dan 2 putri saya. Mereka sangat jenuh kalau gitu. Ya itu dia Pak. Jadi memang harus pinter-pinter. Ya alhamdulillah kan karena masih kecil ya. Yang satu 5 tahun, yang satu hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah mereka mengikuti ritme yang ada. Ya nanti kita ajak main-main di rumah gitu ya. Kalau anak putri kan sukanya masak-masakan atau Ya, nonton kartun gitu kan. Atau mungkin belajar gitu. Nanti kita olahraga sore hari atau malam hari kita naik ke rooftop Pak, ataupun lantai paling atas dari bangunan rumah kita itu kan open space ya ataupun ruang terbuka gitu ya. Jadi bisa ngelihat situasi di luar gitu dari lantai paling atas dari kos-kosan kita. berapa lantai anu kos-kosan? Kalau ini Pak hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Iya. Anda, Mas Agus ada di lantai berapa? Saya ada di lantai 3 Pak. Jadi kalau berlibur malah ke atas ya? Iya, berliburnya ke atas. Lantai ke atas dan lihat Melihat keadaan pemandangan. sekitar. Menghirup udara segar, melihat keadaan sekitarnya, berliburnya ke atas aja. Dan Kalau alhamdulillah sih Pak. ya Ya, kalau istri dan anak mengeluhnya seperti apa Mas? kalau istri dan anak pastinya mengeluhnya ya tentu ya bosan Pak ya. Ada kebosanan tentunya, tapi kan kita sudah lebih terbiasa dengan keadaan ini ya. Karena sejak lockdown pertama di tahun 2020 itu lebih parah lagi gitu ya. Lebih parah, lebih berat karena kita baru pertama kali dan sekarang ini lebih lebih beradaptasi gitu ya. Mengeluhnya ya bosan mungkin ya, pengen jalan-jalan gitu ya. Kita pengen olahraga kemana gitu kan, ataupun jalan kemana, keinginannya sih seperti itu. Atau kita pengen makan kemana, tapi kan sekarang nggak bisa, ya kita pesannya sejenis GoFood gitu ya. Gitu. Jadi cukup diajak naik ke rooftop aja ya. Ke Iya, lantai paling atas, mainnya di iya, sana. Tapi kan iya. penghuninya banyak. Apakah mereka mengumpul di sana? Oh, enggak Pak, di sini penghuninya terbilang ada yang pulang kampung, saya lihat gitu ya. Oh, Jadi dan tidak semuanya sih naik ke atas gitu kan. Jadi alhamdulillah kita bisa satu keluarga gitu ya. Jarang bertemu dengan orang lain juga naik ke atas gitu. Nah, kalau keluarga di tanah air gimana responnya? Khawatir atau macam gimana? ya tentunya ada kekhawatiran dari orang tua saya dan mungkin teman-teman bahkan gitu ya terkait kasus COVID-19 yang ada di India. Dan alhamdulillah sih Pak sampai sejauh ini kita alhamdulillah karena kita ikhtiarnya salah satunya dengan menjaga protokol kesehatan ya. Di rumah saja mengikuti aturan lockdown. Kalau keluar saya pakai masker, maskernya bahkan double. Datang ke rumah cuci tangan, ganti baju, kita cuci sayurnya, kita cuci buah-buahannya gitu ya. Alhamdulillah itu yang sejauh ini kita jalankan dan kita istirahat cukup, makan makanan yang sehat ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya itu sejauh ini yang ternyata bisa gitu ya membuat kita bisa tetap bertahan gitu ya sampai saat ini alhamdulillah. Kalau kebetulan kan kita di sini sedang Idul Fitri, hari Betul. keagamaan yang dirayakan seharusnya biasanya besar-besaran. Betul, Nah, Pak. gambar-gambar yang
kami terima dari India itu kebanyakan kan juga sama dengan suasana di sini. Misalnya kalau upacara keagamaan begitu bejubelnya gitu. Apakah memang seperti itu, Mas Agus? Yang menjadi Iya, Pak. pemicu gelombang kedua ini. Iya, betul, Pak. India ini kan negara dengan populasi 1,3 miliar, kan. Indonesia mungkin 270 juta. Bayangkan 5 kali lipat kasarannya gitu ya dari Indonesia. Otomatis mau di pasar, mau di bank, apalagi agenda keagamaan di mana orang India itu sangat bisa dikatakan kuat ya secara budaya dan juga keagamaan, itu mereka sangat besar gitu kalau berkumpul gitu Betul, ya. betul, betul. Ini sesuatu yang tak terhindarkan, dan dari WHO sendiri sudah menyampaikan salah satu faktor yang membuat terjadinya penyebaran masif ya di gelombang kedua ini yaitu kegiatan keagamaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan politik seperti kampanye politik ya. Ini yang menyebabkan terjadi penyebaran kasus COVID-19, di samping juga yang menjadi hal utama adalah ditemukannya varian baru yang mana lebih menyebarnya lebih cepat dan bisa menghindari dari antibodi kita gitu, Pak. Kalau yang varian baru itu di India seperti apa? Artinya munculnya seperti apa, lalu mereka menanganinya seperti apa? Ya Pak, untuk varian baru ini ya B1617 ini mutasi ganda ya. Ini berkembang sendiri Pak di India gitu. Dan hal ini kan tak terhindarkan ya, sebelum gelombang kedua ini memang kita sudah hampir bisa dikatakan normal gitu. Hanya bedanya kita pakai masker dan ada polisi kadang yang jaga-jaga di beberapa titik. Dengan adanya kegiatan pernikahan gitu ya, orang banyak datang, belum lagi kegiatan keagamaan termasuk perayaannya, dan juga mungkin kegiatan politik, otomatis ya mutasi-mutasi pun terjadi gitu antar virus COVID-19 sehingga muncul mutasi ganda. Bahkan ada juga mutasi 3 kali gitu ya, triple mutan, yang mana ini kita sebut dengan B1618 ya. Tadi kan 17 ujungnya, ini ujungnya 18. Lebih satu, Tapi B1618. 18. Generasi ketiga ya. Iya, ini generasi ketiga gitu ya. Itu baru muncul Dan atau baru muncul atau gimana? muncul baru ya katanya sih memang hampir bersamaan sih Pak kalau saya lihat dengan B1617, tapi yang lebih banyak penyebar memang B1617 ya, daripada yang double mutan ya, daripada yang triple mutan ini sendiri gitu. Pemerintah setempat gimana menangani proses mutasi maupun menghindari mencegah kerumunan macam-macam, karena di Indonesia kan banyak gagalnya itu. Jalan-jalan petik. Iya, kalau di India Pak mengetahui hal ini ya, dan pada saat itu di tanggal 20 April kan wah ini kasus tiba-tiba naik gitu. Secara signifikan langsung pemerintah melakukan lockdown di tingkat negara bagian. Nah, di tingkat negara bagian, bukan secara nasional waktu itu ya. Karena memang pusat epicentrumnya ini selain kota New Delhi ada juga di Maharashtra. Jadi ibaratnya tuh yang lockdown ini adalah Jakartanya gitu, Pak. Bener-bener lockdown gitu ya. Tapi lockdown negara bagian ini berbeda dengan sebelumnya di tahun 2020 yang ketat, di mana penerbangan domestik masih boleh ya. Habis itu juga bus antar negara bagian masih boleh, kereta negara antar negara bagian ataupun antar provinsi masih boleh gitu. Dan beruntungnya dengan lockdown ini bisa dikatakan benar-benar berhasil ya mengurangi kasus COVID-19. Dan sekarang kita bisa menyaksikan sendiri betapa kasus COVID-19 perlahan melandai. Sebab ya sekarang banyak negara bagian yang ada di India yang mulai juga melakukan lockdown itu sendiri gitu, sehingga mempercepat ya untuk penekanan penyebaran kasus COVID-19. Nah, tapi ya selain lockdown itu, pemerintah pada saat terjadinya gelombang 2 apalagi di kota New Delhi gelabakan.
kasusnya benar-benar meningkat, tapi fasilitas kesehatan rumah sakit ya, tempat tidur ICU tidak memungkinkan. Oksigen tidak tersedia, tidak cukup. Obat juga tidak cukup ya. Dan juga tempat kremasi tidak cukup juga. Nah, belum lagi vaksin masih tersendat-sendat diberikan. Nah, ini menjadi pembelajaran yang luar biasa ya bagi pemerintah India untuk selanjutnya nanti menghadapi gelombang ketiga dari COVID-19 ini.